Sudah paham Quran tidak cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat umum. Perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Wonten beten? Jawab, wonten beten? Tidak ada. Sholat itu namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali. Gak ada itu. Yang bilang jawab ada berarti gak pernah baca Quran. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah, azim. Rampung al-fatihah, tahlil, berkat. Ya penting, berkat penting. Berkat itu penting. Kalau mboten yang sewu nggih mboten sombong nggih. Bapak kula niku anake 5, lanang kabeh. Ya alhamdulillah ora bodoh-bodoh banget ora. Kakak saya Kiai Ja'far almarhum, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Nomor 3 Mustafa Akil, mantu Mbah Mun yang sekarang salah satu isyura PBNU. Nomor sekawan ni Ahsin, sudah wafat. Ngajarnya Fatul Mu'in. Nomor sekawan S1 Al-Azhar, Ni'am. Nomor kali kulo ya lumayan lah, tinimbang sepi lumayan. Tinimbang sepi, kulo lumayan lah. Saya pikir kenapa ya? Bapak saya bisa anaknya lumayan. Karena anaknya dipakani berkat. Tenang, tenang. Ayo bandingkan dengan anak pejabat. Yang dikasih makan hasil markup proyek. Saya jamin anaknya nakal itu nanti. Dikasih makan hasil korupsi. Saya jamin anaknya nanti narkoba itu. Gimana? Dan putra para kiai-kiai yang lain juga. Ini termasuk contoh kecilnya ayah saya lah. Yang contoh kecil. Ya Allah, kok bisa ya? Saya sendiri gak bisa itu. Saya sendiri gak bisa. Anak saya 4 yang jadi cuma 1 nomor 3. Dr. Rehab Said Akil. Ada di Google juga ada nama itu. Cucu yang paling besar S2 di Melbourne, Australia. Dengan predikat 3,8. Papernya HD, High Dissertation. Capaian yang paling tertinggi. Walhasil alhamdulillah lah ada yang jadi. Tapi tidak semua anak saya jadi. Gak seperti ayah saya. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat, apa namanya, hanya perintah sholat 62 kali. Hadis yang menjelaskan, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zahar wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran, hadis itu. Hadis pun ada mutawatir, ma la yuhtamal fil kidz wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah, namanya mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in, yang diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua, masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz baik bernilai. Yang keempat, ahad, yang rawinya individual. Sudah paham hadis belum cukup. Kata Imam Syafi'i. Bayan akli, pemahaman akal, kecerdasan akal harus dipakai. Tidak cukup hanya nas Quran hadis. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Al-Mahdi dalam risalahnya. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Apa hasilnya ijma itu? Apa hasilnya coba produknya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', tuma'ninah, as-sujud. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi akal ulama sepakat rukunnya sholat 17. Coba kalau nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat piro. Kalau ada orang sholat baik, sholatnya baik, saya tanya, Ustaz, sholatnya baik belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Yang benar jawabnya, belajar dari ayah saya,
saya dari gurunya, dari kainya, dari syekhnya. Mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, antara lain Imam Malik, antara lain gurunya. Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya, sahabat Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Itu yang benar jawabnya. Gak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Ini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Sudah cukup Quran dan hadis Bukhari Muslim. Saya juga tahu hadis paling hebat Imam Bukhari. Masa mantan ketua BPN nggak ngerti? Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, muhaddits nomor setunggal itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kalau betul ngomong goblok yang nanti kayak Gus Miftah nanti. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail yang hafal hadis 600.000. Dia cuma kulit sampul kafre kitab Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ta'lif wa tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Mutaffa sanat 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000. Wafat tahun 256. Imam Syafi'i kan 204. Syafi'i 204, ini 256. Bermadhab Syafi'i, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari udah taklid. NTSAG, Masya Allah, perguruan Islam swasta. Dosnya sering mencret, awak muslim bolos. Gaya 15 juta di wisuda S1. Aku yang ngerti. Itulah para ulama dulu. Imam Ghazali kaya apa pinternya? Taklid pada Syafi'i, Asy'ari dan Syafi'i. Imam Razi, pengarang tafsir 32 jilid, Mafatihul Ghaib, taklid pada Asy'ari dan Syafi'i. Imam Baqillani, Imam Haramain, Imam Al-Iji, As-Sanusi, Al-Bajuri, Ad-Dasuqi, Al-Baqillani, Al-Bahili, semua taklid pada Asy'ari dan Asy-Syafi'i. NTSAG, Allah. Macam terjemahan, anggodasi ngalor ngidul, tadi dibuka tas isinya terjemahan. Tarahin diwocok terjemahan Khulasatun Nuril Yakin. Hanya saya hormati. Satu lagi, kecerdasan akal individual. Namanya kias, kata Syafi'i. Analogi, ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Saya akan rangkan 2 saja. Kalau yang 7 nanti kalau kesini lagi nanti tahun depan. Pertama, kias Burhani. Kias fakta. Narkoba, sabu-sabu, haram. Di Quran nggak ada. Inna sabu haram. Buat di Quran. Atau hadis qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram Bukhari, watan. Ijma' pun nggak ada. Harus pakai kias kalau akan menghukumi itu. Namanya kias burhani. Gimana kias burhani itu? Ada muskirun. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap mabokkan berarti khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ini harus diajarkan di pesantren. Kalau enggak ini enggak cair otaknya nanti. Coba kalau enggak pakai kias, kita enggak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, kokain, heroin. Di Quran, di hadis enggak ada. Kias aulawi. Quran tidak melarang nempeleng ayah ibu. Betul, enggak ada Quran jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempeleng aja. Gak boleh. Kalau bentak saja haram,
Kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih kalau orang Sunda, komo kene, komo deui, fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati loh yang dilarang. Yang dilarang apa? Mendekati. Zinanya? Jawab. Zinanya? Yang dilarang mendekati. Kalau mendekati saja haram, lebih-lebih itu harus pakai kias memahami ayat ini. Nggak pakai kias nggak bisa itu. Nah, ini yang penting, kesimpulannya yang penting. Dengan adanya metode akli yang namanya ijma' dan qiyas melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk dari metode ijma' dan qiyas. Bayan akli ulama. Dari Sapinah sampai Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab 25 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk dari metode ijma' dan qiyas. Kalau tidak ada ijma' dan qiyas, malah yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit. Kalau nggak ada ijma' dan qiyas, tidak ada ilmu namanya ilmu fikih. Makanya kalau ulama, kiai-kiai, munas NU, pertanyaan 15, 3 hari selesai. Biasanya dipimpin oleh Ki Ma'ruf biasanya kalau Bahtul Masail. Coba kalau bukan NU, 2 tahun barangkali 15 pertanyaan itu. 2 tahun barangkali. Kalau kiai-kiai bahas masalah pertanyaan, jawab pertanyaan, 15 pertanyaan, hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga berencana, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift misalkan, hukumnya apalagi dijawab hanya 3 hari selesai. Karena kiai otaknya cair dengan metode ijma' dan qiyas. Alhamdulillah paham. Jadi tanpa ijma' dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Ilmu fikih bisanya ada karena ada metode namanya bayan akli, namanya ijma' dan itulah ilmunya Imam Syafi'i.